Resmi cerai sejak Februari 2022 silam, perseteruan Jonathan Frizzy dan Dena Devanka tak kunjung usai. Kabarnya Ijong kesal karena Dena menjual rumah yang ditinggalkannya untuk anak-anak hingga terkesan lepas tangan ketika Dena teriak kewalahan membiayai operasi anaknya. Tetapi benarkah Dena auto menyindir Ijong di media sosial setelah tahu mantan suaminya itu memboyong Ririn Dwi Ariyanti liburan ke Korea? Menjelang Natal 2024, kehidupan pribadi Jonathan Frizzy kembali diusik oleh Dena Devanka, mantan istrinya. Hampir 3 tahun bercerai tak membuat perang dingin Ijong dan Dena mereda, sekalipun demi ketiga buah hati mereka. Keduanya kembali berkonflik usai Dena memposting biaya rumah sakit ketiga anaknya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Unggahan Dena disebut-sebut menyindir Ijong yang dianggap lepas tanggung jawab. Aksi Dena itu tentu saja membuat pihak Ijong geram, terutama Om Ijong Beni Simanjuntak. Ia yang ditemui tak segan mengungkapkan jika postingan itu merupakan cara Dena mengusik hidup keponakannya. Bismillah, besok diri saya sama Bang Greg mau operasi amandel. Jadi minta doanya ya, semoga lancar-lancar, semoga lebih sehat. Ini dulu. Aduh. Check out dari rumah sakit akhirnya. Dari hari Jumat sampai Minggu perjuangan kita dengan membayar bill 116 juta rupiah. Hello, semangat. Kita ngajarin Jonathan, lawan saja. Apa yang merasa menurut kau tidak benar, ungkapkan tidak benar, kasih alasan. Jonathan itu sudah tidak mau komunikasi sama dia. Kan Jonathan itu membayar asuransi setiap bulan untuk 3 anaknya, 4 juta, hampir 4 juta. Terus itu nggak dipergunakan. Hanya dia mau pamer, dia bisa bayarin semua. Tapi ujung-ujungnya bapaknya suruh tanggung jawab bayar lagi. Saya sih udah saya bilang, Aci udah jangan ikut-ikutan lagi. Ini kan keluarga, dan aku kira sudah lama berakhir perkawinan mereka. Tidak perlu lagi drama-drama seperti ini. Jadi ada satu arah bahwa karena Jonathan ini mendapat kesempatan diundang untuk operasi, sementara dia bayar 50%. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang dia sengaja untuk menaikkan ini, bilang kenapa ada asuransi tidak dipergunakan, kan gitu. Masalahnya kan itu gitu. Dan anak kecil yang satu sakit, kenapa mesti 3-tiganya dioperasi aja? Dia sih bebas nuding apa aja, suka-sukanya dia lah. Yang penting saya meluruskan apa yang sudah dibicarakan Jonathan aja. Kalau kita ikutin apa tudingan dia, nggak akan habis. Coba nanti kalau mau Jonathan kan nanti pasti konferensi pers juga kalau makin melebar. Perselisihan Ijong dan Dena kali ini seakan menjadi kelanjutan perseteruan yang terjadi ketika mereka masih resmi menjadi pasangan suami istri. Dan percekcokan yang sering terjadi itu disebut-sebut merupakan salah satu penyebab Ijong dan Dena memilih untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga mereka pada Februari 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya aku biar cari bahagia sendiri lah. Aku yakin dia bahagia. Kalau dia bisa bahagia ya udah. Aku selalu bilang sama dia kayak ya udah. Kalau emang bahagia begini ya nggak apa-apa, gitu loh. Jadi daripada kita terus bersama tapi jadinya mungkin dia nggak bahagia sama aku nih gitu. Ya kan. Jadi aku juga nggak mau maksain tuh, gak enak banget rasanya tuh. Memaksakan seseorang untuk tetap bersama kita tuh nggak enak banget. I've been there gitu. Keputusan Ijong dan Dena bercerai sempat membuat banyak sahabat dan kerabat tak menyangka, sebab rumah tangga mereka tergolong sepi gosip. Selain itu, perjalanan cinta mereka menuju pelaminan tidaklah berjalan mulus. Bagaimana tidak? Ijong dan Dena menjalani masa pacaran selama 7 tahun sebelum akhirnya resmi menikah.
Dan selama itu mereka harus meyakinkan kedua keluarga besar secara terus-menerus jika pilihannya merupakan pasangan yang terbaik. Keduanya bahkan sempat putus lantaran cinta mereka tak kunjung direstui. Walaupun tak lama kemudian keduanya jadian kembali hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada 27 Mei 2012. Setelah keduanya resmi menikah, Ijong dan Dena masih harus menghadapi cobaan lantaran rumah tangga mereka tak kunjung dikaruniai anak. Ijong dan Dena akhirnya merasakan kebahagiaan setelah kelahiran anak kembar. Dan kebahagiaan bertambah lengkap setelah anak ketiga mereka lahir. Aura kebahagiaan itu melayangkan ingatan Dena atas keyakinan hatinya jika Ijong merupakan pria yang tercipta untuk membuat hidupnya sempurna. Aku bilang sama dia saat masih pacaran, aku pengen nikah sama kamu karena saya yakin kalau you're the one gitu. Growing old sama dia gitu, Bun. Sampai kakek nenek, sampai ngeliatin cucu segala macam. I wish kayak gitu. Sumpah gitu sama Tuhan kalau nggak akan cerai gitu ya, nggak akan kayak papa mama gitu. Tapi ternyata garisnya begini ya, udah deh aku sampai udah deh ternyata prinsipnya patah nih gitu. Akhirnya udah berserah aja lah sama Tuhan gitu. Jadi jalanin hidup aja. Toh juga ternyata ada berkat juga kok, anak-anaknya lucu-lucu banget gitu. Aku punya anak lucu-lucu, baik-baik, nggak bandel, pinter gitu. Aku bersyukur itu aja. Impian Dena menua bersama dengan Ijong tak menjadi kenyataan. Sebab dalam perjalanannya, hubungan cinta yang sudah dikaruniai 3 orang anak merenggang. Seiring dengan seringnya terjadi perselisihan, lantaran Dena menuding Ijong berpaling dari cinta tulusnya. Hingga membuat keduanya yang dianggap sama-sama posesif tak mampu menghentikan pertengkaran. Bahkan keduanya sempat saling lapor ke polisi atas dugaan KDRT yang berujung Dena melayangkan surat gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021. Jadinya ya dalam mungkin 3 tahun terakhir ya. Oh gitu ya? 3 tahun terakhir, tapi cekcoknya ya dari tahun lalu lah, cekcok yang parah banget ya. Tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Jadi sejak anak kami lahir itu kita udah sering cekcok juga gitu. Karena pada saat kita lagi mau program anak nggak jadi, Denanya suka labil segala macam gitu. Jadi memang jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Permasalahan saya dengan istri, kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi gitu. Jadi sudah ada kata damai untuk berpisah baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat. Dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan. Sejak keduanya bercerai, Dena yang mendapatkan hak asuh ketiga anaknya mengaku memberi kebebasan kepada Ijong untuk bertemu dengan buah hatinya. Sementara Ijong disebut-sebut tak mau berkomunikasi dengan mantan istrinya. Akibatnya, di momen libur akhir tahun ini, Dena disebut-sebut melarang anak-anak berlibur bersama dengan Ijong. Jika bukan Ijong sendiri yang datang menjemput. Lantas bagaimana reaksi pihak Ijong? Tahu itu dari pertama, sebelum kawin juga gitu. Ya itu urusan Jonathan lah, dia punya bukti. Saya kan selama dia kawin 9 tahun saya nggak pernah berhubungan sama mereka. Saya itu dianggap bukan keluarga Jonathan gitu. Padahal saya sekarang ini ya saya orang tuanya. Kan abang saya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, ya saya orang tuanya. Jadi Jonathan itu sudah tidak mau ketemu dia, titik itu aja. Kalau memang anaknya mau dikasih ke Jonathan, siapapun yang jemput dikasih aja. Kenapa emang? Kenapa mesti Jonathan biar lihat muka-muka gitu? Hah? Gak cukup lihat di TV? TV aja tiap hari Jonathan di TV, ngapain mesti lihat muka-muka?
Tapi kalau mau sekarang Jonathan mau ngambil anaknya, dikirimlah siapa, si A, si B, si C. Kenapa emang tantenya, omnya, ya biar aja. Si Dena itu sering ngajak berantem. Kayak kemarin dia katanya kena COVID, tapi keluar ke anaknya nggak pakai ini, akhirnya marah Jonathan. Terus dia teriak-teriak kayak nggak tahu kayak apa dari kamar. Jonathan juga, gue bilang kenapa Ijong kok bisa begitu? Kok tinggalkan aja langsung. Ya mau nggak mau harus membahas tentang ponakan saya, tentang anak saya Jonathan. Ini kelakuan si Dena ini sudah tidak benar ini. Dia sekarang lagi mengobrak-ngabrik kerjaannya Jonathan dengan salah satu busana terkenal, ya. Dia sudah membuat status-status yang membahayakan pekerjaan Jonathan. Juga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar seperti yang dibilang oleh kuasa hukum saya. Seorang istri itu tidak mungkin dia mau menyakiti suami, tidak mau berkomentar-komentar miring tentang suami, tidak mau dia menjatuhkan sang suami. Itu kan istri yang baik. Benny Simanjuntak merasa tak habis pikir dan menyebut Dena masih belum bisa move on dan tidak senang menyaksikan Ijong menemukan tambatan hati Ririn Dwi Ariyanti yang sempat menjadi lawan mainnya di sebuah judul sinetron. Keduanya terlihat cocok, bahkan keduanya tak segan tampil mesra pada beberapa kesempatan hingga liburan bareng ke Korea. Kemesraan dan kebersamaan itu membuat publik menduga jika Ijong dan Ririn telah menikah siri. Benarkah demikian? Lantas bagaimana reaksi Dena mendengar mantan suaminya telah menikah dan bahagia? Dan seperti apakah potret kebahagiaan Ijong dan Ririn selama liburan di Korea Selatan?